Salam, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan seturut dengan terang tema bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 8 sampai 11. Mazmur 32 ayat 8 sampai 11 saya baca buat kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Ayat 11 saya bacakan sekali lagi. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa ahli atau penafsir menyebutkan bahwa Mazmur yang saya bacakan tadi adalah Mazmur pertobatan Daud. Ketika ia berdosa dengan mengambil Batseba dengan cara licik, dengan mengutus Uria suami Batseba ke garis depan pertempuran sehingga Uria mati dalam pertempuran itu. 2 Samuel 11-12 menceritakan itu, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah menjadi hal biasa kalau satu dosa sudah dimulai, kemudian lahir dosa baru, dosa lain menutupi dosa yang pertama. Daud berdosa. Dia berselingkuh dengan Batseba dan kemudian Daud menjadi pembunuh. Sebab dengan cara licik ia membunuh Uria dengan menempatkan Uria di garis paling depan yang akhirnya membuat Uria meninggal. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan cara seperti itu Daud berpikir dosanya beres. Dia menutupi dosanya dengan rapi. Sepertinya tidak seorang pun yang tahu apa yang menjadi perbuatannya. Tetapi saudaraku, ternyata Tuhan tahu apa yang dipikirkan Daud itu, tetapi ternyata tidak. Ternyata hati nuraninya berkata lain, membuat dirinya gelisah. Di dalam kehidupannya dia menjadi gelisah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata dosa yang disembunyikan itu sangat berbahaya bagi diri Daud, dan mungkin juga bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, apa akibat ke dalam kehidupan kita di saat menyembunyikan kesalahan, di saat menyembunyikan dosa? Dari ayat 3 sampai ayat 4 sebelum nats ini dikatakan dalam firman Tuhan ayat 3 dan 4, selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 4 dikatakan, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dan ketiga, sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Ketika Daud menyembunyikan kesalahannya, ketika Daud menyembunyikan dosa-dosanya, justru ia menjadi sengsara. Ayat 3 sampai 4 tadi menunjukkan bagaimana Daud merasakan sakitnya dikala menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan dosa itu. Hidup Daud, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah kehidupan Daud banyak hal indah dalam kehidupannya, seperti sukacita, seperti kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan menjadi hilang semuanya. Yang datang hanya rasa bersalah. Yang datang hanya siksaan batin yang luar biasa.
hidupnya gelisah, hidupnya tidak tenang. Tapi saudaraku, beruntung Nathan datang. Nathan menunjukkan bahwa ada Allah yang tahu segala sesuatu apa yang ada dalam kehidupan Daud. Walaupun Daud begitu pintarnya, walaupun Daud begitu rapinya menyembunyikan dosanya, tetapi ternyata ada yang tahu, Tuhan. Nathan menyampaikan firman Tuhan kepada Daud. Dalam 2 Samuel 12 ayat 12 dikatakan, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini mengingatkan kita sekarang. Ternyata bagaimanapun kita, atau bagaimanapun engkau pintar menyembunyikan dosamu, ada yang tahu. Allah yang Maha Tahu. Dan ingat, Dia hakim yang adil, yang kepadanya kita akan beri pertanggungjawaban yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 22, dikatakan di sana, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang setia mengawasi kehidupan kita selain Tuhan. Tidak ada yang setia mengawasi kehidupanmu selain Tuhan. Kalau zaman sekarang orang membuat CCTV untuk mengawasi, saudaraku, CCTV terbatas oleh tempat. Tetapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat. Bahkan apa yang tidak bisa diawasi oleh CCTV, Tuhan tahu. Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu hatimu. Kalau demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Sama seperti Daud. Dalam ayat 5 dikatakan sebelum firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku, apa yang harus kita perbuat? Akui dosamu. Jangan ada yang kamu sembunyikan di hadapan Tuhan. Sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya pun minta pengampunan dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih oleh Yesus Kristus, orang yang diampuni dosanya akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Orang yang sangat bersukacita, yang pasti karena dia pasti masuk kehidupan yang kekal. Juga bahagia karena apa? Karena hidupnya tenang. Karena hidupnya tidak dibebani masa-masa kelam. Karena hidupnya tidak dibebani oleh rasa bersalah dalam kehidupannya, yang selalu mengintai pergerakan kehidupannya. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kamu ingin hidup bahagia, kalau kamu ingin hidup tenang, kalau kamu ingin hidupmu ringan, tahu kemana arah hidupmu, tahu bagaimana kamu mampu menghadapi segala macam kesulitan tengah kehidupanmu, mari jujur kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan Yesus. Minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan percaya kepada Tuhan yang akan menebus kesalahanmu, menebus dosamu. Firman Tuhan dalam ayat 10 tadi dikatakan, dalam firman yang saya bacakan kembali, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia.
dikelilinginya dengan kasih setia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah sukacita kita hari ini. Itulah sukacita kita karena Tuhan itu mau mengampuni. Karena Tuhan itu maha pengampun. Kasih-Nya yang besar menutupi segala kesalahan kita, keberdosaan kita. Kalau kita mau meminta pengampunan dari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Dia Tuhan yang mau membenarkan kita. Dia Tuhan yang mau menebus kesalahan kita. Namun, jujurlah kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Bagi Daud, sukacita itu ditentukan oleh beberapa hal. Sukacita itu ditentukan oleh yang pertama, orang yang diampuni pelanggarannya. Bagi Daud, sukacita itu ditentukan 4 hal. Orang yang diampuni pelanggarannya. Yang kedua, orang yang dosanya ditutupi. Yang berikut, orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang tidak berjiwa penipu. Karena dosa, karena pelanggaran, karena kejahatan, dusta, penipuan, dan kecurangan lainnya sangat menghambat bagaimana kita mendapat berkat. Menghambat datangnya sukacita, menghambat datangnya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk apa semua harta? Untuk apa semua uang? Pencapaian dalam kehidupan kita? Untuk apa semua jabatan kalau tidak ada sukacita? Untuk apa semuanya itu kalau kita tidak bahagia? Untuk apa semuanya itu kalau kita tidak punya damai sejahtera? Hati kita tertekan, kehidupan kita tertekan. Selama dosa belum dibalaskan kepada Tuhan, tidak akan ada sukacita. Ini kuncinya yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jangan pelihara, jangan simpan kejahatanmu di hadapan Tuhan, tapi akuilah di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Akui di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa kunci supaya dapat bersukacita? Mau mengikuti jalan yang dikehendaki Tuhan. Ayat 8 tadi firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat menjalani kehidupan ini, kadang kita mengalami kesulitan menentukan jalan mana yang harus kita tempuh. Kita kesulitan menentukan jalan yang tepat yang harus kita tempuh agar tidak tersesat, agar kita tidak terbentur, agar jalan kita tidak buntu, agar kita tidak terjerumus. Nats ini mengatakan, firman Tuhanlah, firman Allah lah menjadi penunjuk arah jalan yang benar bagi kita, yang menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan kita. Persoalannya sekarang, pertanyaan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maukah kita dikendalikan oleh nasihat-nasihat? Maukah kita dikendalikan oleh arahan, petunjuk Tuhan lewat firman Tuhan? Maukah kita dikendalikan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita? Saya pikir tentunya ya. Tentunya ya. Jadilah orang-orang yang dikendalikan oleh Tuhan, agar kamu tetap bersukacita, agar hidupmu tetap bersukacita. Jangan bersikap seperti kuda atau bagal. Kuda yang suka menerjang atau bagal yang keras kepala, yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Lambat bertindak merespon nasihat, lambat merespon nasihat firman Tuhan. Jangan. Tapi ingat, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan berbelas kasih kepada orang benar. Ayat 10 tadi firman Tuhan juga berkata, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Tuhan berbelas kasih kepada orang benar. Jika kita percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, Dia akan senantiasa menjaga, dan kita akan terhindar dari berbagai hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi sukacita kita. Sukacita karena apa? Karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sukacita karena apa? Karena kita boleh bersukacita di dalam Tuhan yang selalu menuntun kita, mengarahkan jalan kita ke jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang
jujur. Amin.